Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sobat Muslim, pada kesempatan pagi hari ini Rabu, kita kembali di acara ngobrol perkara Islam alias ngopi ya. Dan alhamdulillah Sobat Muslim, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan masih membahas tentang tema kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah, 40 hadis terkait dengan hati bersama dengan Ustadz Amrullah Akadinta Wisallahu ta'ala. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ustadz di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga antum dan pemirsa Radio Muslim juga sehat-sehat. Semoga Allah berikan kebaikan, penjagaan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah. Nah Ustadz, syukron untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Radio Muslim Jogja. Dan Sobat Muslim, kami persilahkan bagi Sobat Muslim yang nanti akan bergabung atau beratensi di program kita pada pagi hari ini, bisa juga untuk mengirimkan pertanyaannya di sesi yang kedua nanti setelah sesi materi ke nomor 0852 9334 8887, bisa via SMS ataupun WhatsApp. Dan langsung saja Sobat Muslim, kami persilahkan kepada Ustadz Amrullah Akadinta untuk menyampaikan materinya pada pagi hari kepada Ustadz. Kami persilahkan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Para pemirsa Radio Muslim dimanapun yang berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan dari kitab Arba'in Al-Qalbiyah, di mana kesempatan kali ini kita masih membahas hadis yang ke-32, sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW untuk urusan dunia dan akhirat kita, yang perlu kita hafalkan dan kita jadikan ini sebagai bacaan yang sering kita baca. Sebagaimana Nabi juga SAW, sebagaimana di hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala kana Nabi SAW yad'u yaqul. Nabi SAW biasa berdoa, artinya beliau sering berdoa dengan doa ini. Biasa berdoa dan beliau mengatakan, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, bantulah aku dan jangan engkau bantu orang lain untuk mencelakakanku. Wansurni wa la tansur alayya. Tolonglah aku dan janganlah engkau menolong musuh-musuhku untuk menghabisi aku. Wamkurli wa la tamkur alayya. Ya Allah, jadikan makar untukku dan jangan engkau jadikan musuh-musuhku bisa memberikan makar kepadaku. Wahdini, dan berikan petunjuk kepadaku. Wa yassir hudali, dan mudahkan petunjuk itu padaku. Wansurni ala man bagha alayya, dan tolonglah aku atas orang-orang yang berbuat kezaliman padaku. Rabbi ja'alni laka syakaron, laka dzakaron, laka rahaban. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang betul-betul banyak bersyukur kepadamu, banyak berzikir kepadamu, banyak takut kepadamu. Laka mitwa'an, laka mukhbitan, dan banyak orang-orang yang banyak melakukan ketaatan padamu dan banyak bersimpuh ke hadapanmu. Ilaika awwahan muniban, dan kepada engkau ya Allah kami menyesal dan kembali. Rabbi taqabbal taubati, ya Allah kabulkan atau terimalah taubatku. Waqsil haubati, bersihkan dosa-dosaku. Wa ajib da'wati, dan kabulkan doaku. Wa tsabbit hujjati, dan teguhkanlah hujjahku. Wasaddid lisani, luruskan lisanku. Wahdi qalbi, waslul sakhimata qalbi, dan berikan petunjuk kepada hatiku dan bersihkanlah kotoran-kotoran yang ada di hatiku. Doa ini doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Sebagaimana ini juga disahihkan oleh Ibnu Qayyim dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah bagian akhir dari doa ini, di mana Nabi mengatakan berdoa wa ajib da'wati, dan kabulkanlah doaku ya Allah. Jadi doa agar mengabulkan doa. Doa yang mana yang dikabulkan? Ada yang mengatakan doa yang sebelum-sebelumnya, agar dikabulkan doa yang sebelum-sebelumnya, ya. Tolonglah aku, bantulah aku, buat makar padaku, jangan tolong orang lain untuk mendolimiku, ya. Ada yang mengatakan secara umum, doa secara umum, agar menjadi orang-orang yang doanya terkabul. Dan ini sebuah karunia besar ya, ketika seseorang menjadi orang-orang yang doanya terkabul.
Bagaimana itu? Tentunya dengan sebab-sebabnya. Sebabnya apa? Ya berdoa itu sendiri diantaranya. Karena orang kadang-kadang luput dari berdoa. Dia punya kebutuhan, dia punya hajat, tapi sebagian orang diberi taufik untuk berdoa kepada Allah, untuk meminta kebutuhan-kebutuhan dia, sebagian orang tidak. Ya. Dan orang yang diberikan taufik untuk berdoa ini hampir-hampir doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wajib dakwati diantaranya juga berikan ilham untuk berdoa. Berikan taufik untuk berdoa. Demikian pula termasuk di dalamnya berikan taufik untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat doa kita semakin mustajab. Ya. Mencari waktu-waktu mustajab, mencari tempat-tempat yang mustajab dengan hati yang bersih, dengan hati yang betul-betul bertawakal kepada Allah. Ya. Ini semua membuat doa semakin mustajab. Termasuk di dalamnya adalah berikan taufik untuk menghindari perkara-perkara yang membuat doaku tidak diijabah, yang membuat doaku tidak dikabulkan ya Allah. Misalnya apa? Perkara-perkara yang haram, makan makanan yang haram, minum minuman yang haram. Ya, demikian pula memutus tali silaturahim, perbuatan dosa dan maksiat ini membuat perkara atau membuat doa tidak diijabah. Maka di antara makna kabulkan doaku yakni jadikan aku orang-orang yang berdoa, beri taufik agar aku termasuk orang-orang yang melakukan sebab-sebab agar doa bisa diijabah, dan berikan taufik agar aku menjauhkan perkara-perkara di mana doa-doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watsabbit hujjati, dan teguhkanlah hujjahku. Apa makna teguhkanlah hujjahku? Ini hujjahku di dunia. Di dunia ketika berhujjah di hadapan musuh-musuh, berdebat dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, atau ketika berdakwah, mengajak orang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta keteguhan hujjah kita, sehingga kita mengajak orang dan orang tersebut betul-betul betul-betul tertarik dengan ajakan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu hujjah. Kita perlu paham ilmunya, paham ilmu tentang apa yang mau kita sampaikan, paham ilmu tentang orang tersebut siapa, paham ilmu tentang bagaimana cara menyampaikannya. Diteguhkan di dunia, demikian pula hujjah untuk berjidal, berdebat dengan musuh. Ya, agar mereka kembali kepada kebenaran. Atau wasabit hujjati adalah diteguhkannya ketika berada di alam akhirat, yakni ketika berada di kubur, ketika ditanya oleh malaikat kubur, kita perlu keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika ada seorang yang wafat, beliau kemudian mengatakan kepada para sahabat ketika selesai menguburkan orang tersebut, is'alu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Mintalah kepada saudaramu ini agar Allah meneguhkannya, karena sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat. Ya, Allah mengatakan juga dalam ayatnya, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, jadi dalam kehidupan dunia dan akhirat, di antara tafsiran dalam kehidupan akhirat ini diteguhkan ketika orang tersebut ditanya oleh malaikat. Sebagaimana diteguhkan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bertemu dengan Allah untuk diadili ya perkara dari seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasabbit hujjati, dan teguhkanlah hujjahku. Wasaddid lisani, kemudian wasaddid lisani, luruskanlah lisanku. Meluruskan lisan sehingga kita mengatakan yang baik-baik dan tidak mengatakan yang buruk-buruk. Ini penting ya, karena lisan ini bisa menjadi sumber kebaikan yang besar bagi seseorang ketika dia mengatakan yang baik-baik, digunakan untuk berdakwah, digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Namun lisan juga sebaliknya bisa jadi sumber keburukan bagi seseorang. Ketika seorang melakukannya untuk maksiat, untuk berbohong, untuk menjauhkan orang dari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat kesyirikan bahkan dengan lisannya. Maka kita minta agar diluruskan lisan kita. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah memerintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus. Kita minta sama Allah agar Allah membuat kita berkata perkataan yang lurus, jangan perkataan yang bohong, jangan perkataan yang enggak benar, jangan perkataan yang jorok, yang buruk, jangan perkataan ghibah, jangan perkataan yang niatnya buruk, jangan perkataan yang
diucapkan dengan kata-kata yang menyakitkan, ya, kata-kata yang lurus, ya. Dan ini dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika lisan kita berkata dengan perkataan yang lurus. Wahdi qalbi, dan berikan petunjuk pada hatiku. Ini yang menjadi poin dari hadis ini sehingga diletakkan di buku ini, yaitu minta petunjuk hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di antaranya dalam satu ayat, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Kalau hati seseorang mendapatkan petunjuk, maka insya Allah lisannya dan anggota badannya juga akan mudah untuk menerima dan mengikuti petunjuk tersebut. Tapi kalau hati terkunci mati, tidak bisa mendapatkan petunjuk, tidak masuk cahaya iman pada dirinya, dan tidak keluar kegelapan-kegelapan, kekufuran, kemaksiatan, dan penyimpangan dalam dirinya, maka susah bagi lisannya, susah bagi anggota tubuhnya untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi yang diharamkan. Sebaliknya, dia akan banyak melakukan yang haram dan dia akan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdi qalbi, ya Allah tunjukkan hatiku. Wasnul sakhimata qalbi, dan hilangkan, bersihkan kotoran-kotoran hatiku. Ya, jadi ditunjukkan hati dan dibersihkan kotoran-kotorannya. Karena kotoran-kotoran hati ini bisa menghalangi hati dari masuknya cahaya iman. Bisa menghalangi hati dari masuknya Islam, masuknya ilmu, bisa membuat hati menjadi semakin keras. Dan tidak ada yang bisa membersihkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma atina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan bersihkan hatiku ya Allah, bersihkan jiwaku, engkau sebaik-baik pembersihnya. Ya, pembersihnya hati ini apa? Banyak macam-macam. Di antara dengan amal soleh. Semakin banyak beramal soleh, maka hati akan semakin bersih. Semakin ditinggalkan kemaksiatan, hati akan semakin bersih. Di antaranya dengan Al-Quran. Di antaranya dengan membaca sirah-sirah Nabi SAW, sejarah-sejarah para nabi dan umat-umat terdahulu, ya, sejarah para sahabat dan ulama-ulama terdahulu yang mereka penuh dengan ilmu, penuh dengan amal, penuh dengan manfaat, sehingga hati kita pun akan terbuka, ya, akan hilang kotoran-kotorannya. Waslul sakhimata qalbi, dan hilangkan kotoran-kotoran hati, sehingga cahaya masuk, diberikan petunjuk dan kotorannya hilang. Maka hati menjadi betul-betul bersih dan di dalamnya yang baik-baik, sehingga lisannya pun baik, sehingga anggota tubuhnya pun baik. Para pemirsa Radio Muslim yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah ini yang bisa kita bahas. Sudah selesai pembahasan kita dari pembahasan hadis yang ke-32 ini. Silahkan kalau ada pertanyaan yang bisa dijawab kami jawab, yang tidak bisa nanti bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan hadis yang ke-33 insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk sesi materi di pertemuan yang hari ini Ustadz. Dan Sobat Muslim, kami persilahkan kepada Sobat Muslim sekalian, insya Allah nanti kita bisa bergabung atau beratensi di program ngopi pada pagi hari ini di nomor 085293348887. Insya Allah bisa mengirimkan pertanyaan seputar dengan tema tadi yang sudah dibahas, ataupun bisa juga pertanyaan seputar agama dengan bahasan yang lainnya. Dan sebelum kita melanjutkan ke materi yang kedua, kita akan menyimak terlebih dahulu sesi Murotal Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat muslim, kita kembali di acara ngobrol perkara Islam Radio Muslim Jogja. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki sesi yang kedua. Sebelum sesi yang kedua kita mulai, Sobat Muslim bisa juga ikut beratensi pada kesempatan pagi hari ini ke nomor 0852 93348887 dan bisa via SMS ataupun WhatsApp. Dan langsung saja Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang pertama pada kesempatan pagi hari ini Ustaz. Nah, izin tanya Ustaz. Kalau wanita suci di waktu asar, apakah wajib qodok sholat zuhur juga atau sholat asar saja Ustadz? ya ketika seorang wanita suci dari haid di waktu asar, maka dia bisa mengqadha sholat duhurnya dengan menjamaknya dengan sholat asar. Karena itu di antara sebab seorang menjamak, dia suci di waktu yang bisa dijamak ya. Kalau dia misalnya suci di waktu malam, ya dia tidak menjamak antara di waktu subuh misalnya, dia tidak menjamak antara subuh dengan isya karena tidak bisa dijamak. Tapi kalau dia suci di waktu isya misalnya, dia menjamak antara maghrib dengan isya. Dan dia kalau suci di waktu asar, maka dia pun menjamak antara zuhur dengan asar. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, syukran untuk jawabannya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, jumlah minimal untuk sholat Jumat itu berapa ya Ustadz? Apakah 2 ataukah 3 Ustadz? Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang-orang yang minimal untuk diadakan sholat
Jumat. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 40. Allah taala alam. Syekh bin Bas pernah berfatwa bahwa jumlahnya adalah minimal 3, di mana 1 orang sebagai imam dan 2 orang sebagai makmum. Wallahu a'lam bishawab. Naam Ustadz, syukran untuk jawabannya Ustadz. Ustadz, kalau kita membaca Al-Quran terus dikirimkan pahalanya ke muslim yang sudah wafat itu apakah boleh dan sampai? Syukran wa jazakumullah khairan Ustadz. Para ulama berbeda pendapat tentang mengirimkan bacaan Al-Quran, mengirimkan pahala bacaan Al-Quran. Dia membaca Quran dan pahalanya dia niatkan untuk orang-orang tertentu yang sudah wafat atau yang masih hidup. Sebagian ulama mengatakan ini diperbolehkan, sebagian lagi mengatakan tidak diperbolehkan. Ya, Allah taala alam bisawab. Ini bukan hal yang afdol, ya. Walaupun diperbolehkan, yang afdol adalah dengan mendoakan orang tersebut, mendoakan kalau itu orang tua kita, ya dengan kita mendoakannya dengan amalan-amalan dicontohkan dengan kita misalnya bersedekah atas namanya, berwakaf atas namanya dan lain sebagainya. Adapun mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, mengirimkan pahala amal-amal soleh yang lain yang tidak dituntunkan Nabi SAW, sebagaimana ada yang membolehkannya, wallahu a'lam, tapi yang afdol adalah mengikuti tuntunan Nabi SAW. Nah, Ustadz, syukran untuk jawabannya Ustadz. Kembali ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum membuat penerangan di tempat ari-ari anak yang baru lahir? Ustadz, Di tempat ari-ari anak yang baru lahir. dikubur di. Oh ya, dibuat penerangan. Nah, Ustadz. Jadi ari-ari dikubur, Nah, kemudian diterangkan. Ya, ini tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia punya keyakinan tertentu dengan hal itu. Keyakinan yang gaib. Yang gaib ini, perkara gaib ini harus ada dalilnya. Apa keyakinannya? Kenapa harus diterangkan? Ya, kalau misalnya memang di situ lewat jalan, sebagai jalan lewat ada penerangan, boleh-boleh saja ya. Tapi kenapa? Ada alasan khusus apa? Alasan khususnya perkara gaib, maka harus ada dalilnya. Ya, harus ada sesuatu yang menjadi landasannya. Jika tidak ada, maka ini satu hal yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, syukran untuk jawabannya Ustadz. Kembali kami himbau kepada sobat muslim sekalian untuk bisa mengirimkan pertanyaannya di sesi ngopi pada pagi hari ini, bisa via WA ataupun SMS di nomor 0852 9334 8887. Dan kembali kami bacakan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Oke. Ustadz, apakah kita tetap mendapatkan pahala bila baru menjawab azan setelah azan selesai Ustadz? Atau cukup dengan membaca doa setelah azan saja Ustadz? Gimana? Apakah kita mendapat pahala bila kita sudah selesai azan baru menjawab azannya? Dan ataukah cukup hanya dengan membaca doa setelah azan saja Ustadz? Jadi dia terlewat. Oh, dia terlewat untuk menjawab Ustadz. menjawab azan. Wallahu a'lam, sebagian ulama ada yang memperbolehkan untuk menjawab azan ketika dia sudah terlewat dengan catatan belum terlewat yang jauh gitu ya. Tapi yang lebih baik tentunya dia menjawabnya ketika azan itu terdengar. Allahu Akbar, maka dia menjawab azan tersebut dengan sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin, kecuali pada perkataan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau dia terlambat, ada ulama yang membolehkan demikian dan dia bisa melanjutkannya dengan doa setelah azan. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kembali kami bacakan pertanyaan yang masuk Ustadz. Ustadz, apakah bila kita membaca Al-Quran tanpa membuka mushaf sudah termasuk dalam amalan membaca Al-Quran? Ataukah harus tetap membuka mushaf Ustadz? Sudah termasuk dalam membaca Al-Quran. Apabila seseorang membaca Al-Quran tanpa membuka mushaf, misalnya dia membaca dari hafalan dia, atau dia membaca dari dari HP kan bukan mushaf ya. Atau misalnya dia membaca sebuah buku, di mana buku tersebut adalah buku agama, di antaranya ada dalil dari Al-Quran. Kemudian dia baca dengan mengkomat-kamitkan ininya. Dia baca, dalilnya adalah firman Allah. Misalnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Itu juga bagian dari dia membaca Al-Quran dan bernilai satu hurufnya 10 kebaikan. Demikian pula ketika dia membaca Al-Quran dalam sholat,
itu juga membaca Quran. Ya, termasuk dalamnya membaca Al-Quran. Jadi nggak mesti ketika dia membuka mushaf saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah boleh menggadaikan surat tanah untuk keperluan ibadah haji nanti Ustadz? Karena dana terbatas, jadi harus berhutang Ustadz, karena sudah dapat panggilan haji. Lalu hutang tersebut apakah boleh dilimpahkan atas nama anak kita Ustadz? Karena dari hasil gadai tersebut, anak juga mendapatkan bagian Ustadz. Intinya boleh seseorang berhaji dengan berhutang, dengan catatan hutang tersebut insya Allah bisa dibayarkan. Artinya ini ada barang gadai, artinya insya Allah dia bisa membayarkannya. Maka boleh. Seperti seseorang menjual tanahnya untuk haji, boleh juga. Ya, maka ini sebuah kebaikan. Dia harap balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada apa yang dia keluarkan. Ini kebaikan besar. Ya, maka boleh bagi dia menggadai surat tanahnya, dan kemudian apa tadi yang kedua, dia melimpahkan hutang tersebut kepada Anaknya Ustadz, atas nama anaknya Ustadz. jadi nanti yang membayarkan adalah anaknya. Nah, Ustadz. Ya boleh. Ini surat digadai itu kan nanti barang gadai kan sebagai jaminan ya. Sebagai jaminan bahwa kalau nanti anaknya bisa membayar, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka barang gadai itu akan dijual, sisa hutangnya akan dibayarkan dengan hasil penjualan, dan kalau ada sisa dari hasil penjualan itu tetap jadi pemilik si tanah itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, syukron untuk jawabannya Ustadz. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustadz. Nah, Ustadz, berapa lama uzur seseorang lelaki bisa tidak sholat berjamaah ke masjid Ustadz? Dikarenakan mengurus bayi, karena anak banyak dan tidak punya pembantu Ustadz. Bagi yang berpendapat wajibnya sholat berjamaah, maka ini tergantung situasi dan kondisi ya. Kan kayaknya nggak mungkin kalau setiap 5 waktu dia betul-betul lagi sibuk sekali misalnya. Misalnya sesekali anaknya banyak, istrinya tidak siapa-siapa di rumah. Kalau dia tinggal sholat berjamaah, anak kecil ini di rumah mungkin bisa bahaya, bisa macam-macam, bahkan membahayakan nyawanya atau ini. Maka dia tidak berjamaah karena menjaga anak, tidak ada siapa-siapa, boleh-boleh saja. Tapi ketika ada istri, ketika dia di rumah, maka dia istrinya di rumah, dia pergi sebentar sholat berjamaah dan semuanya bisa terkendali, ya dia sholat berjamaah. Jadi tergantung situasinya. Kalau lamanya artinya sampai anak alhamdulillah. Apakah sampai anak-anak dewasa gitu? Enggak lah. Jadi sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, syukron untuk jawabannya Ustadz. Dan masih ada waktu Sobat Muslim, kami persilahkan bagi Sobat Muslim sekalian yang hendak mengirimkan pertanyaannya, bisa mengirimkan ke nomor WA di 085293348887. Baik WA ataupun SMS bisa dikirimkan pertanyaannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah tidak mengapa bila kita mengikuti pengajian berbayar yang diadakan di hotel Ustadz? Wallahu a'lam, kami berpendapat tidak masalah seorang mengikuti pengajian berbayar diselenggarakan di hotel jika memang dia mampu, tidak takalluf ya, tidak artinya dia demi ikut itu padahal di rumah ada anak istri yang belum dinafkahi, maka ini nggak benar. Tapi jika dia memang punya kemampuan, dia bahkan mungkin diajak keluarganya, bahkan mungkin dia ingin liburan sekaligus mendapatkan ilmu yang bermanfaat di kegiatan-kegiatan seperti itu, boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, syukron untuk jawabannya Ustadz. Kembali kami bacakan pertanyaan yang masuk Ustadz. Ustadz, sikap kita sebagai penuntut ilmu dengan sesama Ustadz Ahlus Sunnah yang berbeda pendapat atau metode dakwah, bagaimana Ustadz sebagai penuntut ilmu Ustadz? Ya, seharusnya kalau penuntut ilmu bisa membedakan ya, bagaimana sikap tersebut. Sikap perbedaan pendapat itu ada dua macam. Ada perbedaan pendapat yang masih dalam batas toleransi, ada perbedaan pendapat yang tidak dalam toleransi. Kalau masih batas dalam toleransi ya sudah, yang lain menganggap ini yang afdol, yang lain nggak apa-apa di sini ya nggak masalah. Ya tanpa saling memaksakan satu dengan yang lainnya.
Maka seorang penuntut ilmu hendaklah lebih bisa bersikap bijaksana dalam bersikap dan dalam berstatement, dan sebagaimana juga dia mesti memikirkan berbagai macam dampak-dampak dari perkataan dia, perbuatan dia, dan program-program yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, syukron untuk jawabannya, Ustadz. Dan ini ada pertanyaan terakhir, Ustadz. Ustadz, teman saya waktu saya belum hijrah atau masih bermain musik, hari ini mengajak saya untuk menjalin pertemanan kembali, Ustadz. Apakah tidak mengapa, Ustadz, saya berteman kembali dengan teman saya yang belum hijrah, Ustadz? Tergantung, nanti lihat bagaimana kondisi antum dan teman antum. Kalau antum secara umum bisa kemudian membawa dia pada yang lebih baik, atau minimal setidaknya antum tidak terseret keburukan-keburukan, maka nggak apa-apa. Hukum asalnya nggak apa-apa. Selama dia seorang muslim yang baik dan tidak membawa pada keburukan, nggak apa-apa. Tapi kalau membawa pada keburukan, antum justru yang semakin jauh dari agama nantinya, ada potensi ke sana, ya sekedar berteman biasa saja, tanpa perlu menjadi teman yang dekat, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Dan alhamdulillah muslim, karena sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, kita cukupkan sesi sesi tanya jawab yang kedua ini. Dan sebelum kita tutup kajian ngopi pada pagi hari ini, kami persilakan Ustadz Amrullah untuk memberikan kesimpulan pada kajian kita pada pagi hari ini. Silakan, Ustadz. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul perkara yang penting, ya. Siapa yang diberi ilham untuk berdoa, hampir-hampir Allah akan mengabulkan keinginannya, hajatnya. Maka kita punya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, jangan pernah kita meremehkan berdoa atau kayaknya nggak mungkin dikabulkan doa saya ini, jangan. Kita doa dengan penuh keyakinan dan terus kita berikhtiar dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita mendapatkan kemudahan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Naam, Ustadz, syukran untuk jawaban dan materinya, Ustadz, pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Dan sobat muslim, terima kasih sudah ikut bergabung pada kesempatan program ngopi pada Rabu pagi hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di Rabu pekan depan. Semoga apa yang telah kita dapatkan dapat kita manfaatkan untuk diri kita dan keluarga kita. Dari studio Radio Muslim kami undur diri. Mohon maaf bila banyak khilaf, salah dan katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 7755330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor